Ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang values atau nilai kehidupan series ya. Masih ingat nggak values kita? Ya, boleh ditunjukkan slide-nya? Ya, values kita itu anugerah ya kan? Anugerah itu A-nya apa? Tes ini. UAS ya kan, sekarang musim UAS, ujian akhir semester. Oh, sampai lupa sama anak sendiri. Welcome back Angelin dong, yang tadi malam pulang dari Singapura. Ya. Nah, saudara, kembali ke UAS kita ya. Values kita anugerah. A, available atau tersedia setiap saat Tuhan perlu kita akan tidak ragu-ragu untuk berkata, yes Lord, ya Tuhan. Mau dikirim kemana, mau dikasih tugas apa gitu ya. Kemudian N-nya never give up atau pantang menyerah. Amin. Memang hidup ini susah, tapi kita tidak boleh menyerah di tengah jalan. Amin saudara, kita berhenti kalau tugas kita sudah selesai. Bukan kita berhenti karena kita capek atau kelelahan atau karena sudah gak mau lagi gitu ya. Kemudian U-nya apa? Pinter. Usefully unique atau unik yang berguna. Oh iya, tolong dong yang di layar jangan cepet-cepet ya. Ini kan UAS, gak boleh dikasih contekan gitu ya. Yang di multimedia tunggu jemaat udah jawab baru kamu keluarin. G-nya apa? Oke, gracious atau penuh kasih karunia ya. Kita percaya bahwa di gereja ini kita tidak akan menghakimi orang lain, tapi kita mau menyalurkan kasih karunia Tuhan. Karena kita sudah terima kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Gak mungkin kalau kita gak menyalurkannya kepada orang lain. Amin saudara. R-nya apa? Reliable atau dapat diandalkan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Kalau dikasih tugas pasti selesai sampai akhir dan bagus. Amin saudara. Selesai dengan bagus, bukan hanya selesai tapi asal-asalan gitu saudara ya. Itulah reliable. Kemudian berikutnya A. A-nya apa? Oh pintar, tepuk tangan dong. 90 nih udah nilainya ya. Action oriented atau fokus pada tindakan. Kita gak mau jadi jemaat yang minggu demi minggu hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi gak pernah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau menjadi jemaat yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Terakhir hanya apa? Yes, 100 buat jemaat Anugerah Church. UAS-nya lulus semua 100% ya. Humble atau rendah hati. Ya, jadi setelah kita melakukan semuanya yang kita sebutkan di atas itu tetap kita mempertahankan hati kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ada amin saudara ya. Karena kita sadar tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita bisa melakukan semua yang baik-baik itu karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Values-nya keren sekali. Apakah sudah diterapkan? Coba lihat kanan kirinya. Sudah diterapkan belum gitu. Ya, amin. Nah, saudara hari ini kita akan masuk ke values yang A kedua. Ya, kalau A pertama kan available, ini A kedua berarti action oriented. Action oriented kadang orang bingung ini kan karena bahasa Inggris gitu ya. Ini tuh artinya fokus pada tindakan. Bukan film action kayak Jackie Chan gitu, bukan saudara ya. Jadi jangan bingung, kita di sini bukan perguruan silat, jadi kita nggak belajar tentang gerakan-gerakan action, tapi yang dimaksudkan di sini adalah aksi. Jadi bukan hanya mendengarkan firman, tapi melakukannya. Fokus pada tindakan. Saudara, banyak orang hanya mendengarkan atau membaca firman dalam hidup mereka sebagai orang Kristen. Selama bertahun-tahun mereka hidup sebagai orang Kristen cuman membaca firman, mendengar firman, hari Minggu kalau ke gereja, hari Kamis kalau ke fellowship ya kan. Entah hari apa lagi saudara. Tapi sayangnya mereka tidak pernah melakukannya. Padahal firman itu baru berkuasa untuk merubah hidup seseorang ketika firman itu diterapkan. Ada amin saudara? Ya. Jadi jangan heran kalau melihat banyak kehidupan orang Kristen tidak ada perubahan apa-apa.
Dari awal dia menjadi orang Kristen sampai puluhan tahun dia jadi orang Kristen, sampai napas yang terakhir dia jadi orang Kristen. Tidak ada perubahan, tidak ada transformasi dalam hidupnya. Seakan-akan firman Tuhan tidak cukup kuat untuk merubah hidupnya. Tapi itu bukan salah firmannya, itu karena orangnya cuma mendengar firman, membaca firman, tapi tidak pernah mau menerapkan firman. Lihat kanan kirinya, bilang menerapkan firman. Ya, ada nadanya ya, jangan salah ya. Menerapkan firman. Amin saudara ya. Yang nonton di Facebook Live boleh juga diketik menerapkan firman. Itu kuncinya saudara. Kalau cuma baca saja, kalau cuma dengar saja, hidupmu tidak akan berubah. Tapi ketika kau menerapkan firman Tuhan, maka engkau akan melihat transformasi hidup itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Ada amin saudara? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah, jadi ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman, itu sedang input saudara. Ibaratnya seperti komputer itu ada inputnya, data entry ya. Jadi ketika kita membaca dan mendengar firman itu input. Nah kalau inputnya sudah bagus, outputnya pasti juga bagus. Tapi harus diproses dulu. Nah proses inilah yang kadang-kadang orang bingung. Setelah ada input, setelah dia baca firman, setelah dia dengar firman, terus waktu memproses dia bingung. Gimana ya cara menerapkannya? Nah ya, terus dia enggak melangkah-melangkah. Nah ini yang firman tidak diterapkan saudara ya. Jadi kalau proses jangan lama-lama. Setelah itu kita terapkan saudara. Mulai dengan hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan. Mau saudara? Puji Tuhan ya. Nah untuk bisa menjadi pelaku firman ada satu value yang sangat diperlukan yaitu action oriented ya. Action oriented ini akan membuat kita berpikir ketika kita mendengarkan firman kita akan berpikir bagaimana ya aku bisa menerapkan itu dalam kehidupanku. Kebanyakan orang duduk di gereja macam gini ataupun yang live streaming. Kalau dengerin firman, terus firmannya bagus, firmannya mengena. Dia akan berpikir, itu cocok buat mamaku, itu cocok buat papaku, itu cocok buat anakku, itu cocok buat mertuaku, itu cocok buat mantuku, itu cocok banget buat suamiku, itu cocok banget buat istriku. Tapi gak pernah ada yang berpikir cocok buat aku. Itu yang membuat kita miss the blessing. Kenapa hidup kita tidak pernah berubah? Karena kita selalu berpikir firman ini cocok buat orang lain. Firman ini sedang menegur orang lain. Tapi tidak pernah berpikir firman ini sedang menegur diriku. Amin saudara. Jadi kita harus punya sikap yang mau untuk ditegur oleh firman Tuhan. Diarahkan ulang oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita ini benar gitu saudara jalannya. Dan sehingga hidup kita ini bisa berubah dari tahun ke tahun mengikut Tuhan. Ada glory to glory, amin saudara. Ada grace to grace, amin saudara ya. Memang grace di Anugerah Church baru satu, tapi nanti ada grace-grace lainnya yang akan nyusul datang gitu saudara ya. Jadi dari satu iman kepada iman yang lain. Dari satu kasih karunia pada kasih karunia yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain yang lebih tinggi. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Nah, bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengambil aksi. Melakukan tindakan, bukan hanya berorasi. Ya saudara ya, jadi bukan hanya jemaatnya tapi juga pendetanya, juga hamba Tuhannya yang berdiri di atas mimbar, yang mengkhotbahkan firman. Kalau hanya dikhotbahkan, tidak pernah diterapkan dalam hidupnya, percuma. Amin saudara, tidak akan membawa perubahan apa-apa. Jadi firman Tuhan kan pedang bermata dua, bukan cuma menusuk jemaat, menusuk juga pengkhotbahnya. Amin saudara, saya tidak boleh hanya mengkhotbahkan firman, tapi saya harus memastikan firman itu saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari saudara. Sehingga firman itu berkuasa untuk merubah hidup saya. Ada amin saudara? Ya, karena kita tidak mau menjadi pasukan yang NATO. Apa tuh NATO? No action, talk only ya kan saudara. Tapi kita mau menjadi pasukan yang action oriented. Sedikit bicara, banyak bekerja. Ada amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Lihat kirinya bilang, no NATO, action oriented. Gitu ya. No NATO,
action oriented ya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 24. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 24 di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, saudara pernah bercermin tadi pagi bercermin enggak? Oh, saya yakin lah semua orang pasti bercermin. James aja bercermin saudara ya kan. Untuk melihat oh, rambutnya sudah rapi belum ya kan. Oh, sudah cantik belum gitu kan ya. Apalagi yang cewek ya kan. Kita harus ngecek senyum kita di depan cermin. Pastikan tidak ada lipstik yang kena ke gigi gitu kan saudara. Loh langsung Bu Marlin gini. Ya saudara ya, perlu itu bercermin ya kan. Nah ketika kita membaca firman, ketika kita mendengar firman itu ibaratnya seperti kita sedang bercermin. Tapi kalau kita tidak melakukannya itu setelah bercermin terus kita pergi terus kita lupa tadi model kita seperti apa. Ya, firman Tuhan mengatakan orang yang hanya mendengarkan firman, membaca firman tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya itu menipu diri sendiri. Dan saya harap jemaat Anugerah Church baik yang ada di Storehouse maupun yang sedang menyaksikan di online saudara tidak sedang menipu dirinya sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang tidak menipu dirinya sendiri boleh tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara ya. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, jadi dari ayat yang kita baca ini tadi kita tuh belajar bahwa yang namanya iman itu perlu diimplementasikan dengan perbuatan. Kita tidak bisa mengaku sebagai orang beriman tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang beriman itu melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada amin saudara? Ya, kita lihat ayat yang berikutnya. Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17 di screen sudah ada saudara. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ini peringatan buat kita semua. Kalau ada orang yang memerlukan, terus kita bilang, oh ya nanti aku doakan ya. Terus kita bilang, pakailah kain yang panas, makanlah sampai kenyang. Padahal dia enggak punya kain dan dia enggak punya makanan. Jadi gimana caranya gitu saudara ya. Nah itu dikatakan oleh firman Tuhan, sia-sia, tidak ada gunanya. Seperti iman kita, kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu sama dengan mati. Tapi terus jangan orang-orang yang gak punya pakaian dan gak punya makanan memakai ayat ini datang ke gereja-gereja mengharapkan untuk dibantu oleh kanan kiri gitu saudara ya. Karena ada ayat lain juga yang berkata kalau engkau malas jangan engkau makan gitu saudara ya. Jadi ayat itu tadi ditujukan kepada orang-orang yang kekurangan bukan karena mereka malas. Tapi mungkin karena ada bencana yang menimpa mereka ya. Atau mungkin ada emergency, sesuatu yang mendadak gitu saudara yang terjadi, sesuatu yang genting ya. Jadi bukan orang yang sehari-harinya memang malas gitu saudara ya.
Nah ini harus berimbang. Ketika kita membaca firman, kita harus berimbang bagaimana menerapkannya. Karena terlalu banyak orang-orang yang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, mengharapkan bantuan terus-menerus. Dan kalau kita bantu terus-menerus, tidak berubah juga hidupnya. Mereka hanya mengandalkan bantuan orang lain untuk hidup. Dan itu juga nggak boleh dalam firman Tuhan. Amin saudara. Jadi harus seimbang ya. Mengapa dikatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya mati? Saudara, bila iman kita benar, kita pasti akan melakukan juga perbuatan-perbuatan yang benar. Yang percaya katakan amin. Kalau iman kita benar, maka itu akan tertranslatekan dalam perbuatan kita juga menjadi perbuatan-perbuatan yang benar, ya. Perbuatan baik yang kita lakukan. Sekali lagi harus saya tekankan again and again di gereja ini. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita ini bukan supaya kita selamat. Ada amin saudara. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Karena itulah kita diselamatkan. Karena itulah kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi perbuatan baik kita bukan lagi supaya kita selamat. Tetapi itu adalah ekspresi kasih. Katakan ekspresi kasih. Ekspresi kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin saudara. Macam orang yang sedang jatuh cinta, ya kan? Itu pasti laki-laki dan perempuan, kalau laki-lakinya naksir, ya kan? Cinta sama perempuannya, ya kan saudara? Yang perempuan harus ngerespon dong, harus balas. Ada amin saudara. Kalau hanya satu sisi saja yang naksir, yang jatuh cinta, yang mengorbankan segala-galanya, yang berjuang ya kan saudara untuk membuktikan cintanya gitu kan saudara. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata ya kan saudara. Tapi terus yang sisi satunya perempuannya cuek ya kan. Tidak ada perasaan apa-apa, tidak mengekspresikan apa-apa. Lama-lama cowok yang jatuh cinta ini pasti akan capek karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Emang bisa tepuk tangan cuma sebelah. Ini nepuk angin, ini bukan nepuk tangan dan tidak akan pernah berbunyi apa-apa. Amin saudara. Tepuk tangan itu harus dua tangan. Coba mana tangannya diangkat. Ya sekarang tepuk tangan. Nah. Ini baru menghasilkan bunyi-bunyian, ini baru menghasilkan puji-pujian. Tapi kalau bertepuk sebelah tangan, coba kau coba. Coba dengan satu tangan. Ini bukan menepuk tangan, ini apa? Ini menepuk angin. Menjaring angin, tapi sia-sia. Ada amin saudara ya. Nah jadi buat Anda yang masih single. Ini pesan dari mimbar ini. Kalau cintamu bertepuk sebelah tangan, move on nak, move on ya kan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kamu. Yang tidak perlu menepuk angin, tapi tepuk tangan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekencang-kencangnya buat yang masih single. Haleluya. Nah, jadi saudara, seperti itulah iman kita kepada Tuhan. Kita bilang kita beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan cinta kasihnya pada kita dengan mati di atas kayu salib. Nah sekarang kita itu membalas kasihnya Tuhan meskipun gak bisa dibalas. Tapi kita berusaha untuk menunjukkan ekspresi cinta kasih kita kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita itu tepuk tangan sama Tuhan. Gak tepuk sebelah tangan gitu loh saudara. Amin. Mengerti ya saudara ya. Nah seperti itu ya. Saudara. Justru karena kita sudah punya iman yang benar, kita tahu kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita itu jadinya gak bisa diam. Gak bisa diam aja, tapi kita itu pasti mau menyalurkan kasih karunia yang sudah kita terima itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga ikut merasakan kasih karunia Tuhan. Ketika kita diberi hati yang baru, hatinya Bapa di sorga menjadi hati kita. Gak mungkin kita itu gak dipenuhi dengan belas kasihan. Gak mungkin kita itu gak dipenuhi dengan kasih karunia bagi orang lain. Amin saudara.
Mau di kendaraan umum, mau di mall ya, di keramaian, kita bisa saja loh digerakkan oleh Roh Kudus. Pernah nggak saudara ya? Dari keramaian ya kan, mungkin kita lagi bete gitu kan saudara, karena ini orang-orang ribut banget gitu. Tapi tiba-tiba kita digerakkan hatinya oleh Roh Kudus dan bilang doakan mereka. Pernah saudara mengalami hal yang seperti itu? Ya, dari bete menjadi ndak bete, tiba-tiba penuh belas kasihan. Tuhan, orang-orang ini rame sekali, kenapa ya? Mungkin mereka tuh masih punya banyak masalah dalam hidup mereka. Tiba-tiba Roh Kudus bukakan rahasia ilahi. Mungkin mereka punya hutang banyak, gak bisa bayar, makanya ngomongnya gak bisa halus, kasar, dan lain sebagainya saudara. Lalu kita menjadi bersyafaat buat mereka. Ada amin saudara? Ya, itu kalau hati kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Tindakannya adalah kita tidak membenci orang-orang itu, tapi kita malah mendoakan mereka. Ini jujur saudara ya. Saya itu paling sebel kalau traveling di airport ya, baru mendarat, pengen pergi ke toilet. Dan saudara harus tahu, toilet di seluruh dunia, ya terutama di Indonesia, itu pasti macet kalau toilet wanita. Kalau toilet pria sih lancar-lancar aja gitu saudara ya. Saya enggak tahu ada apa dengan kaum saya itu. Kalau ke toilet lamanya minta ampun gitu saudara ya. Jadi maaf ya, kalau kita udah lagi kebelet pipis gitu saudara ya. Itu susah banget, harus nunggu gitu loh saudara. Sampai harus gerak-gerakin kaki, mikir yang lain. Tapi kalau udah kebelet gimana dong gitu saudara ya. Nah, saya itu paling sebel kalau mendarat di airport. Terus sudah toiletnya penuh gitu kan ya. Terus ada satu kelompok ibu-ibu tertentu saudara ya. Kalau masuk ke toilet ada kelompok ibu-ibu ini rusuh pasti toiletnya ya. Dan itu ternyata bukan pendapat pribadi saya aja. Karena mbaknya yang menjaga toilet, cleaning service-nya juga ngomel-ngomel saudara. Ini orang pokoknya bu kalau mereka sudah datang ya. Itu toilet enggak bisa bersih bu. Pasti basah semua. Padahal kan saudara tahu toilet zaman sekarang itu adalah toilet yang kering. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana caranya menggunakan toilet yang duduk. Jadi mereka itu pipisnya di lantai gitu saudara ya. Ya cebok di lantai, basah semua lantainya saudara. Jadi mbaknya tuh repot setiap kali ibu seperti ini masuk pasti harus ngepel lagi sampai cleaning service-nya itu harus bilang, "Bu, pipisnya di toilet, jangan di lantai." Gitu saudara ya. Nah saya tuh sering sebel kalau ketemu mereka. Kalau begitu mendarat tuh kebelet pipis ya kan saudara. Terus ngelihat mereka, aduh lama ini dah gitu saudara ya. Lagi pula bahasa semua kan takut jatuh gitu saudara ya. Tapi saudara tahu beberapa saat saya mengalami transformasi dalam pikiran saya. Tuhan bilang mereka seperti itu karena mereka tidak mengenal kebenaran. Doakan mereka. Wah langsung saudara, hati saya diisi oleh belas kasihan kepada ibu-ibu ini. Dan langsung berdoa, Tuhan suatu hari kelak engkau akan jamah mereka. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Sehingga mereka akan belajar bagaimana dengan cara yang sangat sederhana. Menggunakan toilet dengan cara yang benar. Supaya tidak merugikan orang lain. Kalau imannya benar, perbuatannya pasti benar. Ada amin saudara. Mau tahu tidak merugikan orang lain. Ada amin saudara. Belum lagi yang nyerobot aja gitu kan ya. Kita udah ngantri setengah jam, sana main nyelonong masuk langsung gitu kan saudara. Kita mau ngomong juga gimana, gak ngomong juga gimana ya kan saudara. Ada kejadian-kejadian yang seperti ini terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang bikin kita jengkel. Katakan di kantor kita, tempat kita kerja. Kalau dia masuk rasanya gitu kan saudara, gemes kepingin diremet-remet aja gitu kan saudara. Udah gak bisa kerja sama dalam tim, gak bagus kerjanya, lelet ya kan. Beberapa saat yang lalu ada anggota Komsel kita tuh yang bilang, waduh teman kerjaku itu sehari bisa 6 jam main handphone. Jam kerja lo cuma 8 jam, dia buang 6 jam main handphone, sisanya makan siang dan ngobrol. Jadi alias gak kerja sama sekali gitu kan saudara ya. Ada jenis orang-orang seperti ini di sekitar kita yang membuat kita jengkel ya kan. Rasanya kepingin kita peres gitu saudara, kepingin kita remet-remet gitu kan saudara ya. Tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Tuhan bilang kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana menerjemahkan itu dalam perbuatan? Kita jengkel. Tapi kalau hati kita sudah dirubah sama Tuhan,
kita akan berdoa buat mereka. Kita malah dipenuhi belas kasihan ya. Orang ini gak mengerti tujuan hidup. Makanya datang ke kantor hanya untuk buang-buang waktu saja. Ngeliatin HP, entah main game, entah shopping online. Kerjanya ndak ada. Ya, kelihatannya sibuk tapi ndak melakukan apa-apa yang produktif. Ada amin saudara. Kita bisa digerakkan belas kasihan dan berdoa buat orang itu supaya hatinya mengalami perubahan. Supaya mengenal Tuhan dengan cara yang benar sehingga hidupnya akan berubah. Karena kalau kau setiap hari kelihatan sibuk datang ke kantor tapi hanya main-main saja. Artinya apa? Kau tidak belajar apa-apa. Setahun kau lakukan itu, setahun kau tidak produktif. 2 tahun kau lakukan itu, 2 tahun kau tidak produktif. 20 tahun kau lakukan itu, kau tidak akan menjadi orang yang berguna. Kau hanya membuang-buang waktu dalam hidupmu saja. You don't spend the time wisely. Kamu tidak sedang spend time secara bijaksana. Kamu tidak sedang invest waktumu untuk membuat dirimu menjadi orang yang lebih baik, yang lebih handal dalam pekerjaanmu. Tapi kamu cuman buang-buang waktu saja. Terima gaji buta, gabut. Istilah anak-anak milenial zaman sekarang gitu saudara ya. Gabut, makan gaji buta. Ya, enak-enak. Tapi kau tidak akan menjadi orang-orang yang excellent. Seumur hidupmu hanya makan gaji buta saja. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik daripada itu. Tidak akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Percaya sama saya saudara. Karena nilai dalam firman Tuhan berbeda dengan nilai yang dipercayai oleh dunia. Nilai dalam firman Tuhan minggu lalu diajarkan oleh Pastor Daniel. Setia dalam perkara yang kecil, engkau akan dipercayai dalam perkara yang besar. Kalau perkara kecil aja kau gak setia, gimana mau dipercayai perkara yang besar? Ada amin saudara? Lihat kanan kirinya bilang action oriented. Ada lagi orang yang suka berkhotbah tentang kasih karunia. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya menghakimi orang lain yang katanya khotbahnya tidak penuh kasih karunia. Nah di situ saya bingung saudara ya. Ini namanya tidak sinkron. Kalau khotbahnya tentang kasih karunia, maka hidupnya juga harus dipenuhi kasih karunia. Tidak menghakim-hakimi orang lain. Ada amin saudara. Karena ada ayat pula yang bilang jangan engkau menghakimi sesamamu. Karena dengan ukuran yang kau takarkan kepada mereka untuk menghakimi mereka akan diukurkan kepadamu. Ada amin saudara. Ya. Atau khotbahnya tentang kasih karunia. Tapi mencap yang ini sesat, yang itu sesat, hamba Tuhan ini enggak benar, gereja itu sesat gitu saudara ya. Itu namanya bukan menerapkan kasih karunia ya. Padahal sesama tubuh Kristus. Ini tidak sinkron saudara ya. Bila kamu mengkhotbahkan kasih karunia, perbuatanmu juga harus menunjukkan kasih karunia. Tidak menghakimi orang lain, karena menghakimi orang lain adalah contoh nyata kamu tidak punya kasih karunia dalam hatimu. Amin saudara. Ada juga orang-orang yang kerjaannya sehari-hari senang sekali berdebat tentang kasih karunia versus hukum Taurat. Sampai berjilid-jilid gak habis-habis saudara. Ya, lihat aja di YouTube banyak saudara ya. Nah, kami di sini di Anugerah Church memilih untuk tidak berdebat. Yang bagian berdebat-debat kasih aja kepada yang apologetik gitu saudara ya. Mereka yang ngerti tentang ilmu perdebatan. Kami di Anugerah Church memilih untuk mengimplementasikan kasih karunia. Amin saudara. Bukan hanya berkhotbah tentang kasih karunia, tapi menerapkan kasih karunia. Lihat kanan kirinya bilang menerapkan kasih karunia. Ya itu enggak mudah saudara, enggak mudah. Sampai hari ini pun saya masih belajar gitu saudara ya. Tuhan gimana caranya menerapkan kasih karunia pada saat seseorang sudah memanipulasi kami. Gimana caranya menerapkan kasih karunia pada saat seseorang ini sudah diampuni lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan terus berbuat kesalahan yang sama. Menyakiti terus menerus. Bagaimana caranya menerapkan kasih karunia? Dan seringkali saya harus menangis di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan aku gak bisa Tuhan. Aku gak ngerti caranya Tuhan. Dan saya harus bilang jujur sama Tuhan.
Ajari aku Tuhan untuk lebih mengerti kasih karunia-Mu. Karena manusia terbatas saudara. Tapi kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Ada amin saudara. Menerapkan kasih karunia bukan sesuatu yang mudah. Kita pengen marah. Tapi pilihannya mengelepaskan pengampunan. Kita pengen maki-maki nih. Ingin berkata kasar gitu kan ya. Tapi kita rem. Dan yang kita keluarkan adalah doa untuk mereka. Yang kita keluarkan adalah kata-kata memberkati mereka. Itu tidak mudah saudara. Ya, makanya Yesus berkata, pikul salib dan ikutlah aku. Ada amin saudara. Menerapkan kasih karunia. It's a very good concept. Konsep yang sangat luar biasa. Tapi tidak mudah untuk diterapkan. Amin saudara. Tapi kalau kita mau belajar, jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan nuntun kita. Kita pasti bisa. Ada amin saudara. Mau lu berapa kali nyakitin hati gua tetap ngampunin lu. Ada amin saudara. Bukan karena gua bisa, bukan karena gua pinter, tapi karena ada Tuhan Yesus dalam hati gua. Dan karena ada Tuhan Yesus yang memampukan gua, makanya bisa melepaskan pengampunan again and again. Ada amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara. Yakobus pasal yang kedua ayat 18. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini Yakobus sedang ngomongin sama kita. Iman harus disertai dengan perbuatan. Tapi again, perbuatan baik bukan karena supaya kita diselamatkan, tapi supaya cocok sama iman yang kita percayai. Amin saudara. Kalau kita bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, contohnya mana? Ada amin saudara. Orang dunia gak akan ngerti kalau Tuhan itu baik. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi orang-orang yang baik. Ada amin saudara. Ya. Nah, nanti malam saudara, ya di tempat ini di Storehouse akan ada acara partner gathering ya, di mana partner-partner dari Anugerah Ministries akan datang. Ini adalah acara tahunan kita dan kita akan memberikan laporan yayasan saudara atas apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini di Anugerah Ministries saudara ya. Nah, Anugerah Ministries ini adalah departemen misinya dari Anugerah Church. Amin saudara. Apapun yang kami lakukan di Anugerah Ministries juga adalah portfolio Anugerah Church saudara. Nah, saudara, setiap tahun kami ini melakukan hal ini, apa yang sedang kami lakukan? Kami sedang melaporkan grace at work. Kami sedang melaporkan kasih karunia yang diimplementasikan. Ada amin saudara, ya. Nah, saudara, kita nanti akan melihat apa saja yang sudah kita lakukan dalam setahun ini, program-program kita di lapangan saudara, ya, baik CMO, Church Makeover, ya puji Tuhan tahun ini kita makeover 20 gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Jadi totalnya Anugerah Ministries sudah makeover 80 gereja saudara. Doakan tahun 2020 kami berencana untuk membangun 20 gereja lagi. Sehingga pada akhir 2020 kita akan sudah mempersembahkan kepada Tuhan 100 gereja di seluruh Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Inilah grace at work, inilah kasih karunia yang diimplementasikan. Inilah firman Tuhan yang diterapkan. Ada amin saudara. Ya. Kemudian nanti kita akan melaporkan juga kegiatan adikku sayang program beasiswa kita. Bagaimana tahun yang lalu kita punya 500 anak, tapi tahun 2019 ini meningkat menjadi 617 anak. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara ya. Tersebar di 41 center di seluruh Indonesia, plus ada tambahan 11 mahasiswa adikku sayang. Ya, kemuliaan buat Tuhan Yesus dong saudara ya. Nah saudara, kita akan melaporkan semua ini. Plus ditambah pelayanan penjara kita, ngomong-ngomong nanti tanggal 13 Desember, hari Jumat ini, Jumat yang akan datang ini, ada pelayanan penjara ya saudara ya. Kita akan pergi ke Lapas Wanita Pondok Bambu ya. Buat Anda yang ingin terlibat nanti bisa menghubungi Yolanda saudara atau Bene saudara ya. Nah 13
Desember jam 8.45 kumpul di depan penjara. Atau kalau mau kumpul di Belesa berarti lebih pagi saudara ya, karena perlu waktu untuk nyampe ke sana. Nah saudara, kalau engkau punya waktu, punya tenaga, pergi bersama-sama dengan kami menjangkau kepada mereka. Amin saudara. Tapi kalau nggak punya waktu, nggak punya tenaga, punya duit, sumbang saudara ya. Karena kita mau bikin paket-paket Natal, satu paket Natal harganya Rp100.000 saudara ya. Jadi kita mau memberkati napi yang ada di sana, kita akan sediakan 100 parcel saudara ya. Nah yang enggak punya waktu, enggak punya tenaga, kirim duit. Yang enggak punya waktu, enggak punya tenaga, enggak punya duit, kirim doa. Ada amin saudara ya. Jadi itu segala sisi tercover, doa, daya, dana. Ada amin saudara ya. Itu pelayanan yang holistik. Amin. Jadi tidak ada alasan, saya tidak bisa ikut pelayanan penjara. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Ada amin saudara. Kalau punya duit, kirim duit. Tidak punya duit, kirim doamu. Ada amin saudara. Ya. Nah tapi lebih bagus lagi kalau punya waktu, punya tenaga, punya duit, punya doa. Kau sumbangkan semuanya untuk kerajaan sorga. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara ya. Kegiatan kita juga membantu pelayanan panti asuhan, bahkan kita punya panti asuhan sendiri di pedalaman Wetuwu ya, yang digembalakan oleh Pak Slamet saudara ya, dan juga di Batu Rube saudara. Lalu membantu orang-orang miskin, korban bencana dan lain sebagainya. Itu adalah grace at work. Kasih karunia yang diimplementasikan, firman Tuhan yang diterapkan. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, jadi kita bukan cuma khotbah tentang grace, bukan cuma mendengar tentang grace, tapi kita mengerjakannya. Ya, kita memberikan grace kepada orang lain, bukan grace ini saudara ya, bukan grace nababan. Kita memberikan kasih karunia Tuhan kepada orang lain, menyalurkannya. Ada amin saudara ya, supaya orang lain juga mengerti apa itu yang disebut grace. Apakah charis itu saudara? Apakah kasih karunia itu saudara? Amin? Hah? Apakah hen itu saudara? Ya, bukan hendrata tapi hen itu bahasa Ibraninya kasih karunia. Jadi berbahagialah engkau kalau namamu ada hennya, itu berarti ada Ibraninya sedikit. Itu artinya namamu mengandung kasih karunia. Hendrata, Hendru, Hendri, apalagi saudara? Ya, kalau ada hen-nya itu berbahagialah kau karena mengandung kasih karunia. Henki ya. Apalagi saudara ya. Seperti itu kira-kira ya. Saudara pernah dengar cerita perumpamaan dua anak? Ditulis di Matius 21 ayat 29 sampai 31. Seorang bapak punya dua anak. Bapaknya ini punya kebun anggur. Terus bapaknya ini pergi ke anak pertama dan bilang, "Nak, kerja di kebun anggurku." Anak pertama bilang, "Ya, Pak." Tapi tidak mengerjakannya, cuman ya doang. Ya saudara, kadang-kadang sebagai anak kan gitu. Ya, supaya nggak ribut gitu kan saudara. Tapi ujung-ujungnya nggak dilakukan gitu saudara ya. Kemudian bapak ini pergi ke anak yang kedua dan ngomong sama dia, "Nak, pergilah kerja ke kebun anggurku." Ya, anak yang kedua bilang, "Nggak mau Pak, kayak gua kurang repot aja. Ya, itu suruh pegawai-pegawai lah, ngapain suruh gua pergi ke kebun anggur, ribut sama bapaknya." Ya kan, dia pergi dari rumahnya, tapi setelah dia berpikir-pikir ulang, dia merasa menyesal. Ngapain gua ribut sama bapak gua, ya kan? Kalau nggak ada bapak gua, nggak ada gua juga gitu saudara. Sejelek-jeleknya bapak gua, tetap bapak gua juga gitu kan ya. Ada yang namanya mantan istri, mantan suami, tapi nggak ada mantan bapak. Seumur hidup jadi bapakmu nak. Ya, karena kau terlahir dari dia. Mantan mama juga nggak ada, ya kan? Seumur hidup jadi mamamu nak, gitu saudara ya. Mantan pacar banyak gitu saudara ya. Tapi tidak ada mantan mama, mantan papa, mantan anak, tidak ada saudara. Itu ikatan yang mengikat seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Nanti kalau di surga didaftar per kakak juga kali saudara ya. Ya kan, marga Hendrata, oke sebelah sini. Nah saudara, jadi anak yang kedua ini kemudian setelah ribut sama bapaknya dia nyesel. Terus dia pergi untuk melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Saudara, kalau engkau adalah seorang
Mama atau papa, orang tua, kau memilih anak yang mana? Yang pertama yang bilang, ya Pak, tapi tidak pergi mengerjakan. Atau yang kedua, gak mau Pak, tapi akhirnya pergi juga dikerjakan karena dia tahu itu adalah hal yang benar. Yang mana yang dipilih? Yang kedua saudara ya. Yang kedua, yakin? Saya lama merenungkan hal ini. Dan saya bilang sama saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa tidak ada anak ketiga, konslet. Kecepatan mikir. Ya kan? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa tidak ada jenis anak yang ketiga? Yang seperti apa? Yang bilang, ya Pak, dan pergi melakukannya. Tanpa ngomel, tanpa nawar, tanpa maki-maki bapaknya. Mau nggak punya jenis anak ketiga? Kebanyakan dari kita merindukan jenis anak ketiga. Bagaimana kalau kita terlebih dahulu memulainya? Bilang sama Bapa di sorga, Bapa, aku mau jadi jenis anak yang ketiga. Ketika kau bilang sama aku untuk melakukan sesuatu, aku akan bilang, ya Pak. Dan aku akan pergi melakukannya tanpa menawar, tanpa ngomel. Amin saudara. Kira-kira saudara jadi orang tua ya, bahagia enggak kalau punya jenis anak ketiga? Bahagia banget. Ya kan, itu anak idaman semua orang tua di seluruh dunia gitu kan saudara. Kenapa enggak kita memulainya? Menjadi jenis anak seperti itu kepada Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga ngomong sesuatu kepada kita, taruh sesuatu dalam hati kita nggak akan bilang, nggak bisa Tuhan, susah itu. Ya Tuhan kan Tuhan, makanya berkuasa. Aku kan cuma manusia, aku kan terbatas, mau ngampunin sampai berapa ratus kali lagi Tuhan. Tapi mau nggak kita jadi orang yang kalau Tuhan taruh dalam hati kita, nggak pakai nawar, nggak pakai ngomel, kita bilang, ya Pak, dan kita melakukannya. Itu ya, Bapak di sorga akan menjadi bahagia banget punya anak seperti kita yang seperti itu. Amin saudara. Mau saudara? Ya, kadang orang tanya bagaimana caranya kita memberkati Tuhan. Kan gak mungkin Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita bisa menjadi anak yang taat seperti itu kepada Tuhan, jenis anak yang ketiga, kita sedang memberkati Tuhan. Ada amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya saudara ya. Tuhan Yesus itu sudah ada kasih contoh sama kita. Dia adalah jenis anak yang ketiga. Mati di atas kayu salib Yesus. Dia enggak pakai nawar, dia enggak pakai ngomel. Dia sempat sih bilang, kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dialah jenis anak ketiga. Jenis anak yang sempurna. Kita mau nggak mengikuti teladan Yesus? Amin saudara. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh yang sempurna buat kita saudara ya. Nah, sekarang waktunya ilustrasi ya. Saya akan panggilkan 2 volunteer kita. Atau udah siap apa enggak volunteernya? Ayo naik. Volunteer Leonie dan Ruth. Kita sambut Leonie dan Ruth. Ya, saya minta tolong mimbarnya bisa digeser. Saudara, ini ilustrasi saya harap akan membuat lebih jelas apa firman yang tadi sudah saya bagikan dari jam 10:30. Nah, saudara, 2 orang volunteer kita ini akan melakukan gerak jalan. Ya, semoga cukup ini ruangannya ya. Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Oke. Jalan di tempat, gerak. Ayo, kiri, kanan, kiri. Henti, gerak. Oke. Nah, terus kita akan mulai melihat perbedaannya. Oh ya, ketutupan saya di sini.
jalan di tempat, gerak. Nah, yang ini loh mulai saudara ya. Dia hanya mendengar tapi tidak melakukan ya. Maju 3 langkah, jalan. Ya. Saudara lihat dia mendengar dan melakukan ya. Yang sana mendengar doang terus loading. Loadingnya lama gitu saudara. Jadi dia enggak bergerak ya. Jalan di tempat, gerak. Balik kanan, gerak. 2 langkah ke depan, jalan. Saudara, milih yang mana? Jadi prajurit yang kayak dia atau kayak dia? Hah? Ini, mendengarkan aba-aba dari Bapa di surga dan melakukannya. Yang ini denger doang. Sampai 10 tahun duduk di kursi gereja, denger doang. Udah 30 tahun jadi orang Kristen, denger doang tapi tidak pernah melakukannya. Maka kau tidak kemana-mana, tetap aja di situ terus. Sedangkan ini hidupnya sudah muter-muter gitu saudara. Sudah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Ya, saudara mau jadi yang mana? Mau jadi yang ini, Leoni, yang melakukan aba-aba. Nah masalahnya kalau dalam keadaan baris berbaris doang, gak terlalu parah dampak atau akibatnya. Masalahnya kalau lagi perang, terus ada komando yang bilang tiarap. Masalahnya kalau lagi perang, terus lelet-lelet gini tiarapnya, udah kena peluru saudara. Ya, kalau dalam keadaan perang, ketika komandonya bilang tiarap, kau harus cepet-cepet tiarap saudara. Kalau enggak, kena peluru saudara. Amin. Oke, berdiri lagi. Ya. Tegak, gerak. Beri hormat, gerak. Bubar, jalan. Oke, tepuk tangan dong buat Leoni dan Ruth ya. Saya harap ilustrasi yang sederhana ini bisa mengingatkan kepada kita gitu saudara ya. Seringkali kita dikasih aba-aba sama Tuhan, sudah diingatkan, dikasih instruksi, kita masih loading. Jangan kelamaan loading saudara. Apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan minta segera dilakukan. Ada amin saudara ya, slide berikutnya. Saudara, mulailah dengan hal yang sederhana ya. Jadi hal yang sederhana itu apa? Misalnya kalau kita lihat ada sampah di storehouse ya. Apakah kita peduli untuk ngambil sampah itu dan membuangnya di tempat sampah ya? Atau kita cuek aja, biarin gitu saudara. Bukan urusan gua, bukan sampah gua, nggak tahu siapa yang buang sampah ya. Memang mengambil sampah dan membuang pada tempatnya itu adalah hal yang tidak terlihat oleh manusia, tidak akan mendapatkan reward apa-apa, tidak akan dikasih hadiah oleh Pastor Daniel dan Pastor Debbie, tapi Tuhan melihat. Dan apa yang kau lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang akan memberikan hadiah kepadamu. Amin saudara ya. Nah, kita lihat ayat ini saudara, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara, ayat ini mengatakan anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Makanya tadi kita nyanyi lagu itu. Tak cukup mulut yang memuji. Ya kan? Tapi apa? Memberi diri itulah pujian sejati. Gitu saudara ya. Gak cukup hanya mulut aja yang nyanyi. Gak cukup hanya mulut aja yang memuji Tuhan. Tapi perbuatan kita, tindakan nyata kita. Ada amin saudara ya. Kalau kita lihat saudara ya,
Abraham harus melewati tes dari Tuhan, ya kan? Abraham pun dites sama Tuhan ketika harus mengorbankan anaknya Ishak. Ya, singkat cerita anaknya akhirnya nggak jadi dikorbankan karena Tuhan menyediakan domba untuk disembelih gitu saudara. Tapi itu adalah tes cintanya Abraham kepada Tuhan saudara. Ya, nah jadi cinta itu memang perlu perjuangan dan tindakan nyata. Love revolution, amin saudara ya. Bapa di sorga juga sudah membuktikan cintanya kepada kita. Ketika dia mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ada amin saudara, itu adalah bukti cintanya Bapa di sorga kepada kita semua. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan Natal kali ini? Pohon Natal sudah dipasang, bagus gak saudara? Temanya tahun ini ya saudara ya, biru dan silver saudara. Ini terinspirasi oleh Frozen mungkin saudara ya. Ya, nah Natal sudah hampir tiba saudara. Gak terasa sudah Desember lagi. Apa yang akan kita lakukan? Ya, action apa yang akan kita ambil untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita? Hanya saudara dan saya yang tahu. Masing-masing dari kita yang tahu. Tuhan sudah ngomong bertahun-tahun, berkali-kali kita mengeraskan hati, nggak bisa Tuhan, nggak mau Tuhan dan lain sebagainya. Ya, apakah Natal kali ini kita mau melakukannya? Atau kita masih nawar-nawar lagi tunggu Natal tahun depan? Padahal kalau kita mengharapkan mujizat Natal dong Tuhan, kasih aku kado yang terindah dong Natal 2019 ini Tuhan. Gimana kalau kita yang terlebih dahulu memberikan kado terindah kepada Bapa di sorga. Amin saudara, mau saudara ya, jadilah jenis anak yang ketiga yang seperti Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Nah, mengasihi dengan perbuatan, rubah NATO menjadi action oriented. Mau saudara? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus.